sebelumnya gue mau cek dulu bagaimana semangatnya. Sonic, are you ready? Oke, Geek Community, are you ready? Oke, kalau begitu, Velodrome, mana suaranya? Walaupun ini masih match pertama ya, cukup di tengah hari juga. Yap. Tapi tetap mereka semangat, tapi kalau ngelihat kembali sepertinya Om nih, aku juga notes banget antara kedua tim ini, dynamic duo antara Romer dan Mid-nya. Yap, dua-duanya memang harus bisa bekerja sama dengan apik ya. Apalagi mungkin lebih ke Baloy dengan Aboy yang di minggu-minggu terakhir baru akhirnya mendapatkan mungkin spotlight buat semuanya juga. Kairi dengan Emblem Tank untuk jungler dia sama lah dengan Ray juga. Tapi Luke di sini menarik ya, Emblem Tank dibawakan. Ada Festival of Blood juga, jadi sangat sulit untuk bisa langsung di-burst atau dicicil dengan Cici. Oke. Wah, cukup berani loh mereka di tengah. Sementara Baloy sepertinya ingin membalaskan apapun yang sudah dilakukan. Dan Flicker dan walking dan berhasil sudah. Sementara sekarang Giboy masih mencoba untuk bisa mendapatkan lagi satu balasan. Satu untuk masing-masing Romer. Namun di bagian bawah kita lihat saja cewek. Abyss Walker bisa kabur. Oke, kedua Romer yang sama agresifnya. Yap, dan itulah yang dibalaskan tadi ya, dimana kedua mid laner juga yang harus tumbang untuk di early. Tapi untuk di bagian topnya yang kita mention tadi, bagaimana Luke akan bisa melakukan zoning juga Cici yang tidak bisa bergerak terlalu banyak. Dan apakah memang untuk gold lane ini akan bisa di cover oleh pemain-pemain Geek Farm karena akan menjadi tujuan bagi Fnatic Onyx. Yap, lihat Romer-Romer agresif sama-sama dengan gameplay juga yang sangat-sangat, ya terlihat di early-nya juga udah kayak gimana, pertukaran kian terjadi. Masih berkutat di arah tengah, selagi menunggu juga setup menuju ke arah turtle yang pertama akan dilakukan. Oke, sementara itu di area turtle-nya sudah terlihat ada 2, 3, 4 player dari Geek Farm. Mereka langsung parkir melawan 3 player dimiliki oleh Fnatic Onyx. Hanya saja Spear of Destruction dan ternyata turtle-nya berhasil langsung diamankan. Bahkan baru saja ada Rock udah langsung dikeluarkan dan Ray-nya menjadi korban. Terlihat ada sebuah ledakan lagi yang dikeluarkan tapi Luke masih ingin lebih. Sans-nya masih berhasil selamat. Oke, ini sebuah kerugian juga yang dialami oleh Geek Fam. Mereka kehilangan objektif karakter turtle, mereka juga kehilangan sang jungler mereka. Pertukarannya masih belum adil, tapi ini dia untuk talent prediction. Wow. Ada Pak satu Pulung nih. versus everybody, Pak. Pulung anti Oni, gitu lagi. Ntar lagi nyanyi, ntar lagi semuanya nyanyi. Sendirian baik ini gua ya Allah. Melawan dunia kan. Tapi ya kalau ngelihat juga ini sebenarnya dari track recordnya tadi ya 22 pertemuan. Hanya satu kali saja match win untuk Geek Fam. Yap, dan itu pun di regular season ya, season 12 di leg yang kedua. Dan Luke masih pressure juga dan lagu buat Pulung ini kayaknya udah mulai rame. Iya, gitu. sudah mulai berkumandang seperti ya di belakang ini. Wah, terus sampai maghrib lu begitu loh ya. Ayo. Oke. Tapi kita cukup sepakat juga ini bakal bisa menjadi game yang cukup panjang ya. Karena perlawanan dari Geek Fam juga ini akan membawa, ini nggak mungkin 3-0 juga nantinya. Betul, itu rata-rata 3-1 ya. Iya. Sendirian untuk kali ini Ray-nya ditabrakin tapi ternyata bala bantuan sudah hadir, bahkan sekarang ceweknya ada di area tersebut pula tapi sedikit lagi bisa di dalam tubuh dari Luffy. Akankah Luffy-nya bisa bertahan dengan vengeance yang sudah diaktifkan pula? Last Insanity meledak, hilanglah sudah. Damkar pun tidak sanggup untuk bisa memadamkan apinya. Sementara Sans mau pergi ke arah mana, Sans-nya pun masih berhasil selamat tapi tidak untuk Kiboy karena sendirian berjuang harus dihajar oleh 3 orang sekaligus. Tapi Cadera di tempatnya berbeda menjadi korban pula. Ya walaupun memang Kiboy-nya tumbang, tapi banyak banget waktu yang bisa dia berikan untuk Kairi. Ternyata bisa dapetin pick off terhadap Cadera dan akhirnya pertukarannya menjadi tidak adil. Walaupun memang keuntungan berkali-kali bisa didapatkan oleh Fnatic Onyx, tapi goldnya masalahnya ini juga salip-salipan ya Om. Nah ini yang kita bahas, sempat gak sih kita bahas di mana selalu ada trade yang bisa dilakukan oleh Geek Farm dan itu terjadi sekarang 1 untuk 1. Mereka hilang 1, mereka bayarkan dengan apapun yang mereka bisa dapatkan yaitu hero atau objektif. Ya, dan total gratis untuk mereka. Oke, masih menjadi tabungan lagi ya. Dan War Axe dari Lutfi sekarang sudah selesai. Tapi modal utama ternyata dari Cadera menuju langsung ke arah Feeder of Heaven. Oke, mengincar attack speed. Ya. Biasanya Starlium ya. Biasanya Starlium ya. Aboy hampir saja. Untung Aboy masih berhasil bertahan. Walaupun memang gak ada Purify juga ya di dalam dirinya. Dan ini yang cukup berbahaya. Info
tentang spell itu sangat penting. Dan di tempat berbeda ada satu lagi hal yang sudah dilakukan benar-benar Cadera. Dihajar habis-habisan dan Luke akankah menjadi korban selanjutnya, tapi Luke masih berhasil bertahan. Cadera jadi DPO banget sih ini. Sangat. Dari tadi bahkan kalau melihat bagaimana draftnya dia harus menjaga dirinya sebisa mungkin di belakang. Tapi kalau kita melihat tadi progres yang terjadi, Onyx mereka bahkan sampai nabrak di dalam tangan. Benar, dan kalau ngelihat sebenarnya juga dari kedua belah gold laner sama-sama mandiri ya. Oke, Ray-nya mencoba untuk memberikan shock terapi. Dengan gold laner yang sama-sama mandiri pula. Nah ini yang disadari sama Fnatic Onyx, mereka tabrak aja gold lanernya. Yep. Dan lihat item dari Suns ya, langsung Blood Wings untuk first item. Oke. Arcane Boots juga, jadi ada shieldnya. Dan bukan shield yang dicari ya, tapi dengan movement speed. Yang nantinya akan bisa diamankan oleh Kadita ini. Oke. Dia punya magic power yang jelasnya bakal cukup untuk bisa nge-burst siapapun sih, karena belum ada item magic defense. Ini dia masih sempat untuk bisa mengeluarkan ke arah last insanity-nya di tengah. Ada satu lagi hal yang sudah mereka dapatkan, sementara Luffy-nya langsung mereka bisa tapi Luffy-nya berhasil langsung dihancurkan di tempat yang lain. T-Boy bersiapkah untuk bisa memanggil seluruh rekan-rekannya hadir di bagian bawah, tapi ternyata untuk kali ini mereka semua langsung dihajar di dalam satu otot yang ada di area bawah. Cadera pun menjadi korban untuk kesekian kalinya, tapi dikeprak langsung saja. T-Boy menjadi korban dan Suns langsung menyusul. Hanya saja untuk kali ini Ray pun harus membayar apapun yang sudah dilakukannya. Tapi Lutfi menjadi satu orang yang tumbang pula, dan untuk ceweknya, Connect, Aboynya, satu yang terakhir, ditembaklah sudah, ditombaklah sudah, selesai. Oke, cewek berhasil untuk bisa mengeksekusi 3 main sekaligus dari Geek Fam. Bahkan perfect turtle jatuh kepada Fnatic Onyx dengan momentum tersebut. Ini langsung nge-boost dengan adanya keunggulan yang bisa dipegang oleh Fnatic Onyx. Yap, ekonomi yang langsung terjaga banget ya. Tapi kita bisa tahu progres juga tadi cukup lama sebenarnya, karena dari Geekfam mereka bertahan habis-habisan, mereka ingin trade yang terjadi. Tapi ternyata cewek tidak terbendung sama sekali dengan triple yang didapatkan. Ini panjang banget sih memang fight-nya ya. Di arah bawah tadi, tapi ya dengan adanya Fear of Misery, tadi juga Ray-nya akhirnya tumbang. Dan bahkan sekarang Geekfam walaupun memang kill-nya selalu bisa di-trade, bisa dikejar juga. Tapi dengan objektif yang memang dipegang sama Fnatic Onyx, ini yang susah banget buat Geekfam menyamakan keadaan cewek ini. Jangan lupakan level dari cewek ya, gold lanernya yang sudah mulai cukup jauh nih dibandingkan dengan Cadera. Dan sekarang ada satu konsil, hey! Baloy! What are you doing, Baloy? Terlihat tadi satu buah hal yang dia coba namun di depan berbeda. Lutfi langsung digasak habis, dan kali ini akankah terjadi sebuah pertempuran kembali di dalam satu inner turret yang ada di bagian bawah. Ceweknya masih free di tempat yang berbeda, tapi Kairi yang menjadi satu orang terdepan untuk bisa melindungi rekan-rekannya, dan Ray masih berhasil kabur. Oke, tapi memang oke, flicker baik, tidak apa. Kita lihat gak apa-apa, tapi untuk satu buah tabrakan yang terjadi, masalahnya Kairi juga. Ini 5 kill pertama. Itu punya dia semuanya. Oke. Damage-nya juga continuous banget kan. Nah, dan jangan lupakan ini saking chaoticnya ya, bahkan ada turret pun itu diabaikan. Iya. Sama kedua timnya. Lebih ke Onyx ya, lebih ke Onyx yang mengabaikan turretnya. Iya, itu di dalam inner turret Geek kan. Betul. Cuek dia. Cuek ya, bukan Karena shortcut memang aja. masalahnya dengan adanya Kairi juga dengan shield unity-nya dia bisa tabrak. Dia juga bisa buka shortcut untuk panggil teman-temannya dari Keyboy. Oke, dan sebenarnya untuk fun fact-nya, shortcut ini bisa untuk menjadi pengalihan issue damage dari turret. Iya bener. Iya. Itu bisa kejadian. Dialihkan ya ternyata ya. Oke, tapi untuk sekarang Lord sudah muncul. Lord ini bakal menjadi sebuah kontes karena sebenarnya kalau ngeliat dari Ray, ini levelnya masih bisa catch up loh. Yep. Dan juga damage yang bisa diberikan tadi Apostle Price-nya berasal juga ya. Yep. Untuk Itu udah terkumpul banyak banget, Om. abu-abunya ya. Iya. Abu-abunya udah mulai panjang dan Ditabung berapa lama tuh, tapi sekarang pergerakan Keyboy sudah hadir, rekan-rekannya langsung nongol, mundur teratur. Beberapa pemain dimiliki oleh Gi, tapi mereka ternyata masih ingin melakukan sebuah team fight. Akankah Separtu bisa mendapatkan lagi Karosan, dan Sansa berhasil langsung dihancurkan, sementara Tropi di bagian belakang masih Separtu bisa mengantarkan damage-nya. Vengeance-nya cukup mengganggu, tapi ceweknya berhasil langsung dihilangkan. Double kill berhasil didapatkan oleh Luke, tapi begitu pula pergerakan dari Lutfi, dan sekarang Lutfi-nya berhasil dihancurkan satu terakhir, dan shutdown pun tercipta untuk King. Mereka berhasil mengamuk, tapi mencari di manakah pergerakan Keyboy, itulah yang mereka inginkan. Oke, tapi Cadera? Wah, ketahuan dan Keyboy masih sempat untuk kabur ke depan berbeda, tapi malah bertemu lagi dengan Luke. Cadera. Oke, satu buah recall yang ternyata memang di cancel sama Keyboy itu sendiri. Menunggu juga untuk shortcutnya memang gak ready.
Sehingga akhirnya ditemukanlah sosok Kiboy tersebut dan akhirnya menjadi wipe out harusnya tadi. Karena 5 pemain dari Fnatic Onyx yang tumbang, walaupun Lord bisa mereka dapatkan. Ya, itu pertukaran yang sangat-sangat bagus tadi ya. Dilakukan oleh Geek Farm juga, jadi ini adalah Lord yang gratis tadi. Memang bisa didapatkan oleh Fnatic Onyx cepat, tapi juga bisa didapatkan lagi, dibersihkan dengan cepat oleh Geek Farm juga. Dan tim fight kumpul sih. Tim fight kumpul yang membuat potensi Aboy untuk bisa nge-deliver damage ini maksimal. Iya. Duality. Ketempelan. Ketempelan dan 3 poin kill tadi berhasil didapatkan oleh Cadera ya. Tuh, udah lumayan nih berarti Cadera. Udah lumayan sekarang. Ini udah waktunya Cadera untuk bermain. Ya udah regroup deh mereka ya. Udah dibiarkan aja untuk membantu fight-nya. Tapi ya jangan lupakan juga masalahnya ini sama-sama punya teleportasi kan. Bisa ngagetin kapan aja dan di mana aja. Ya, kalau yang ngagetin mungkin Lebih lebih ke Loi kan? Loi ya betul, lebih ke AB. Kalau dari Fnatic Onyx mereka bisa misalnya nih ya kayak tadi. Di Lord yang pertama mereka buat half terus langsung ditabrak dengan Kiboy. Dan ada shortcut kan. Jadi semuanya pasti bakal bisa di zoning dengan mereka. Dan jangan lupakan juga di sana ada Luke yang bahkan bukan cuma sekedar damage-nya aja. Tapi dia nggak bisa di burst. Dia harus ngandelin cewek nih buat ngelumat habis dari Luke-nya sebagai garda terdepan. Dan jangan lupakan bukan cuma sekedar Luke, ini Ray. Semakin dia tersakiti, dia akan semakin bisa menyakiti soalnya. Buset deh. Memang sangat-sangat karma sekali itu ya. Makanya. Ya ampun itu camp yang bawah kenapa sampai bengong begitu ya. Iya. Nah kan rame kan. Nah selalu ekspresinya itu tutup muka ya. Iya. Kalau tutup mata tidur dong. Benar. Kalau tutup usia juga jangan dong. Jangan. Mending soy kalau itu ya. Oke, tapi ya sembari juga menunggu untuk 20 detik menuju ke arah Lord yang selanjutnya. Tapi Geek Fam dengan adanya momentum tersebut mereka bisa mengejar dan bahkan mereka udah mulai keluar dari tempat persembunyiannya untuk bisa melakukan posisi yang cukup offense. Ya dari Geek Farm ini mereka lebih ke reaktif ya. Mereka akan melihat apa yang bakal dibuka terlebih dahulu untuk Fnatic Onyx. Tapi justru Fnatic Onyx yang juga kebawa dengan adanya gameplay team fight dari Geek Fam. Dan kita melihat mereka lah yang langsung initiate terlebih dahulu tadi kan. Itu dia. Dan kepancing masuk semuanya dan akhirnya bisa hilang 5 pemain mereka. Dan mulai sekarang dari Geeknya mereka sudah mulai agak sedikit ngepok aja dulu di sini. Mungkin cek ombak Sans. Oke, sementara sekarang langsung nyangkut tapi itu hanyalah Firaga Armor dan hampir lagi tadi mendapatkan hampir berbeda. Dan pergerakan Kiboy yang mencoba untuk menusuk lewat belakang. Alright, tapi memang Luke ini susah banget di pick off tadi kan. Kalau ngelihat juga dengan Spare of Misery, tapi Luke masih punya Immortal dan sekarang Lord akan ditarik ulur dulu. Ini Luke-nya mumpung gak ada Firaga Armor loh, langsung benar-benar dimanfaatkan oleh mereka karena sekarang Luke-nya masih ada Immortal di dalam tubuhnya. Tapi malah ada 2 player yang dimiliki oleh Geek Farm langsung lanjut ketiga dan Samsel langsung diajukan ke sana cepat dengan Entropy yang sudah diaktifkan. Dan Kairi pun meledak, Luke belum ada Immortal pecah dalam tubuhnya. Luke masih bisa bertahan, masih mencoba untuk bisa kabur dari tersebut dan Aboy bersiap untuk bisa memberikan sebuah backup terhadap satu rekannya lagi. Cadera ada di belakang mereka semua, satu damage utama yang dimiliki oleh pemain Geek dan berpindah tempat kemana lagi perginya? Ada di situ. Oke, tapi dengan satu bola Insanity yang langsung bisa men-shutdown juga ke arah Kairi. Tapi masalahnya tadi Lordnya nggak di-reset, tak ter-reset. Tapi last hit dari Kiboy membuat Lord kali dijatuh kepada Fnatic Onyx. Ya, tapi tim fight-nya jelas ya. Dari Geek Farm-nya mereka punya power untuk mengusir pemain-pemain Fnatic Onyx juga. Jadi Fnatic Onyx mereka harus lebih waspada lagi sekarang. Apalagi kalau memang targeting mereka ini lepas. Bukan yang diinginkan, mungkin lebih ke look-nya, source skill-nya habis, dan itu berarti dari Geek Farm mereka punya potensi untuk kembalikan dengan sangat-sangat cepat sekali. Last Insanity ini jadi salah satu PR juga karena selalu bisa mengusir mundur Fnatic Onyx. Wait, terlihat ada satu player tadi langsung melihat pergerakan yang langsung dihancurkan Kiboy. Yap. Kiboy tidak menyadari ada beberapa player yang sudah ngecamp di dalam rerumputan. Masalahnya chip ini juga bisa menjadi pisau bermata dua. Dan itu yang sudah mulai terlihat ya. Dengan adanya inisiasi-inisiasi balasan juga yang bisa dilakukan oleh Geek Fam. Dan menginjak menit 14. Ini waktunya juga Cadera untuk menjadi tulang punggung damage bagi Geek Fam. Iya, karena dari tadi item dari Cadera ini harusnya di bawah. Di bawah dari cewek ya. Tapi lambat laun ini sudah mulai bisa keep up dan bahkan hampir sama dengan cewek item yang berarti ya dia akan bisa untuk head to head dengan siapapun. Dan setebal apapun hero di depan Nathan. Tadi bahkan kita melihat Chip, itu langsung tumbang tadi Chipnya. Wah. Apalagi sendiri kan tadi. Ya, apalagi ini udah punya Athena Shield. Ada Athena Shield, ada Oracle, ada Magic Defense. Bayangkan kalau kena ke hero yang nggak punya Magic Defense.
jauh lebih cepat. Rontok sih itu Caderanya jadi rempeye ya kayaknya. Rempeye. Karena memang terlalu besar sih, karena mau di WON gak bisa, Athena juga tembus. Penetration jahat gitu loh, yang dimiliki oleh Nathan. Dengan kalau bisa dibilang ya sarjana comeback gak sih ini SCB Nathan nih. Sarjana comeback. Iya maksudnya kayak banyak banget momen-momen bisa comeback karena dengan adanya Nathan. Masalahnya kepres dengan Lord, clear-nya cepet. Ya Lord juga biasanya kalau ada Nathan nih, Nathannya yang bisa defense itu butuh 4-5 Lord gitu baru bisa nge-game. Iya makanya. Apalagi kalau misalkan kayak lagi di teamfight dengan positioning yang aman. Betul. Dan kita dari tadi melihat Cadera dia aman tadi. Untuk positioning dia juga. Dan untuk gold distribution kita sekarang ya, dari minionsnya lebih dipegang oleh Ray memang. Tapi sisanya yang lain. Kairi semenjak di early game, dia dapetin kill assist yang lumayan banyak. Tapi kayaknya udah mulai dikejar juga oleh Ray ya. Pelan-pelan ya. Tapi memang tidak ada objektif sama sekali yang bisa diambil sama Geekfam ya. Netral objektif seperti ke arah Turtle dan juga Lord yang memang diambil semua sama Fnatic Onyx. Dan sekarang kembali turun dari segi temponya. Mereka akan kembali mereset bagaimana setup yang akan dilakukan pula. Mengingat Lord sesaat lagi akan segera muncul dan cewek sudah dimodali dengan adanya Husklaw. Untuk nantinya sustain team fight. Sangat-sangat sustain sekali dia. Full item ya. Tadi Kairi juga punya Athena Shield, bakal jauh lebih tebal juga. Ada Tortoise Poisons, ini jelasnya bisa membuat damage dari Cadera ini agak lebih banyak mungkin untuk bisa ditelan Kairi. Iya, karena cewek juga susah ya, selagi ada pergerakan look yang emang bisa menabrak area belakang langsung, bakal sulit banget. Ini, wah, konsil terdengar sementara Lord kereset. Karena atasnya kelihatan, ada stun. Weh, langsung aja dan Baloynya sekarang terpisah. Tapi setidaknya Baloy bisa nge-delay sedikit bagaimana serangan yang udah langsung mereka lakukan. Namun sekarang Aboynya berhasil langsung dihilangkan dengan langsung pada Kiboynya menjadi korban pula. Tapi shotgun pun tercipta. Caderanya hilang. Waktunya cewek itu bersinar. Dan Ray pun menjadi korban lanjutan di mana untuk sekarang pergerakan dari Luke-nya ditombakin. Sampai pegel itu tangan kiri dimiliki oleh Boskopnya dan Luke. Satu terakhirnya dihajar habis-habisan. Dan ditutup oleh triple kill dari cewek. Satu buah kesempatan untuk bisa langsung engage balik. Karena ternyata munculnya Sans di arah top bisa dikirim langsung pula dengan shortcut yang akhirnya tidak lepas luput matanya ke arah Cadera. Dan jangan lupakan cewek memang punya full item tadi. Ada Husklaw yang didapatkan dan lagi-lagi triple untuk cewek. Aboy satu tim lagi dan Aboy sudah respon. Sementara sekarang Caderanya menyusul. Tapi apakah kali ini mereka berhasil untuk bisa mempertahankan dan gagal? Game